Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman tentang beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku main-main ke sebuah mall ya. Mallnya dia terletak di daerah Cibinong, Bogor lah ya. Nah, di situ aku kebetulan memang terpaksa banget kondisinya ke mall karena aku memang pengen jajan sesuatu yang udah pengen banget selama seminggu itu. Dan aku rasanya sih kurang enak ya kalau misalnya dia digrabin atau digofoodin karena kan enaknya makannya panas-panas gitu ya. Jadi aku memang terpaksa harus ke sana. Sekaligus juga aku membeli beberapa peralatan ataupun perkakas, yaitu perkakas dapur dan juga ada beberapa perkakas untuk ya tools-tools gitulah ya. Dan aku kebetulan jadi satu tempat itu aku tuh kan pengen makannya pizza. Ceplosan juga akhirnya ya, pizza. Dan terakhirnya aku belanja di Mr. DIY karena memang kan di Mr. DIY itu kan lengkap banget ya teman-teman. Nah, jadi aku sekalian belanja ke sana. Sekalian kan juga aku akan show ke teman-teman bagaimana sih kondisi mall saat ini. Apalagi kita tahu kondisinya masih dalam masa PSBB transisi ya teman-teman. Nah, seperti apa di sana kondisinya? Tonton terus videonya. Check it out. Oke teman-teman, aku sekarang sudah sampai di mallnya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwasannya banyak banget orang di mall ini dan tentunya menerapkan standar kesehatan protokol yang ada gitu ya teman-teman. Di sini aku akan show dulu beberapa outlet sebelum kita masuk ke outlet Mr. DIY. Jadi kita bisa di sini bahwasannya ada Bu Cherry yang lagi cashback 50%, kemudian juga ada Chat Time yang menggunakan Shopee diskon 30% cashback. Dan ini juga ada Suki kayak pakai Shopee Pay juga, dia ada diskon 30% nih teman-teman. Kemudian di 77 Esteller juga masih menggunakan Shopee juga cashback 60%. Wow, di sini segitunya ya teman-teman, sampai banyak banget yang restoran yang lagi promo. Kalian bisa lihat di sini semuanya itu pada promo. Kalau nggak promonya cashback ya potongan harga saat makan. Entah itu menggunakan Shopee Pay, Link, Telkomsel ataupun OVO, GoPay, itu semuanya ada di sini. Nah, ini ada outlet Wingstop yang lagi antri banget. Jadi dia ada promo untuk ayamnya paket 99.000. Teman-teman bisa lihat ya tadi sekilas di standing brosurnya itu dia lagi promo banget dan banyak banget orang yang lagi ngantri. Kemudian ini adalah pameran untuk seperti kasur, bed cover, gorden, kurang lebih seperti itu. Nah, ini aku turun eskalator dulu menuju ke lantai mezzanine karena memang Mr. DIY itu outletnya ada di lantai mezzanine teman-teman. Jadi ini aku masuk ke lantai underground dulu. Di sebelah kanan aku ada outlet yang akan coming soon untuk opening, tapi sayangnya nggak ketahuan tuh itu apa gitu ya. Nah, di sebelah kiri aku ini lagi ada antri juga, cukup panjang antriannya. Itu adalah Hokoka Bento, tapi sayangnya di Hokoka Bento ini antriannya tidak ada physical distancing ya. Harusnya bisa diterapkan, cuman mungkin nggak tahu juga apa memang karena kepanjangan antriannya jadi udah habis kali ya physical distancingnya gitu. Nah, inilah lantai mezzanine. Kalian bisa lihat di depanku adalah Electronic City dan mas-masnya sudah rame banget nunggu di depan pintu ya. Nih tumpen banget ada Electronic City sampai rame banget. Dan inilah Mr. DIY. Aku pertama kali akan show ke teman-teman kerak yang lagi diskon 50% teman-teman. Di sini kalian bisa lihat banyak banget toolsnya, mulai dari tools pria, tools wanita, tools ibu-ibu, tools anak-anak. Itu lengkap banget di sini teman-teman dan lagi diskon 50%. Kalian bisa lihat ya, mulai dari contohnya nih file clip. Itu file clip buat adik-adik yang lagi membutuhkan gitu ya, karena pasti kalau dia SFH itu pasti kan berantakan banget dokumennya. Jadi itu bisa banget untuk merapikan di rumah. Kemudian ada juga seperti jepitan rambut, bando dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gantungan baju. Tapi gantungan bajunya ini dia mainnya stiker teman-teman, main tempel. Jadi tidak merusak dinding teman-teman karena harus paku-pakuan. Nah, ini aku memang lagi mencari untuk tempelan baju ini, tapi kita lagi milih-milih mana yang sekiranya itu cukup kuat ketika ditempel. Karena terkadang itu kelihatannya kayak kokoh, tapi pada saat ditempel ya begitulah dia gitu ya. Jadi memang pilihannya banyak banget dan jangan terkecoh dengan harganya. Tapi teman-teman lihat kebutuhan teman-teman itu seperti apa, kurang lebih gitu ya. Jadi untuk jemuran, kenapa jemuran ya? Jadi untuk tempelan ini
gantungan tempel ini dia juga banyak banget coraknya teman-teman. Kayak tadi teman-teman mungkin ada lihat ya, ada gambar corak bunga dan lain sebagainya, dan itu seperti ada kumbang gitu ya. Jadi ya buat lucu-lucuan juga kalau misalnya para bunda di sini yang anaknya itu di kamarnya kurang lebih membutuhkan gantungan yang bermotif supaya nggak jenuh, itu bisa banget ke sini. Dan ada juga pet zoom, itu ada semacam sisir ya, semacam sisir bulu untuk hewan peliharaan kita. Itu di sini juga lagi diskon 50% loh by the way gitu. Dan banyak banget diskon 50%-nya yang nggak bisa aku jelasin satu persatu, tapi kurang lebih ini adalah aku tag videonya untuk memperkenalkan ke teman-teman apa saja yang diskon 50%. Nah, selanjutnya aku masuk ke lorong peralatan dapur karena memang di sini aku lagi membutuhkan sendok dan sendok nasi. Jadi di sini pertama aku akan nge-show dulu untuk gunting ya teman-teman. Gunting di sini teman-teman bisa lihat banyak banget variannya. Mau untuk daging, mau untuk gunting kertas, gunting jahit baju, itu banyak banget variannya. Mulai dari yang paling murah maupun yang paling mahal. Kemudian di sebelahnya ada pisau daging, pisau bacer. Itu juga harganya cukup murah menurut aku ya, sekitar 40.000 sampai 50.000. Dan di sebelah kanannya itu ada pisau daging, tapi dia nggak sebesar yang pisau bacer tadi. Dan ada juga yang dia satu set. Jadi kayak itu satu set ada 74.000. Ada juga yang satu set itu sekitar 100 ribuan lebih teman-teman. Jadi memang ada kualitas juga yang dijual di sini ya, berbagai macam variasi, mulai dari model, kemudian ada juga dari variasi harga, dan ada juga dari variasi kualitasnya. Nah, ini aku sempat mataku tertuju ke pisau yang orange hitam ini teman-teman, karena menurut aku cukup unik ya warna pisaunya. Tapi karena aku lagi nggak butuh, di dapur udah ada pisau dan cukup lengkap pisauku, jadi aku skip dulu untuk membeli pisau-pisau ini. Tapi tetap aku akan menyajikan ke kalian macam-macam pisau di sini. Siapa tahu kalian pada saat lagi butuh untuk mencari pisau dan sekalian refreshing ke mall, dan kalian bisa singgah ke DIY ini, kalian bisa lihat-lihat di sini teman-teman. Kurang lebih harganya gambarannya seperti ini. So far harganya tidak jauh dengan harga-harga pasar. Jadi di Mr. DIY ini menurut aku cukup murah dan sangat lengkap. Kalian bisa lihat di sini, selain tadi gunting, pisau, ada juga peniris minyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kayak goreng ayam, goreng ikan, itu kan kita kadang-kadang butuh peniris tuh ya. Nah, di sini juga banyak banget variasinya. Mau yang bentuknya jaring-jaring ataupun dia bentuknya adalah lubang-lubang kecil. Tinggal teman-teman pilih yang mau kayak gimana nih bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Dan harganya sendiri itu pun bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan untuk modelnya sendiri itu pun juga bermacam-macam variasinya. Tinggal teman-teman kembali lagi butuhnya kurang lebih seperti apa gitu. Nah, ini ada centongan kuah, dan centongan kuah ini ada juga yang dari plastik dan ada juga yang dari besi teman-teman. Besinya pun terbagi lagi, ada yang besi tebal ataupun besinya yang tipis saja. Jadi bisa dilihat dari harganya perbedaannya. Untuk yang besi biasa itu harganya di range 15 ribuan. Tapi kalau dia di besi yang cukup tebal itu harganya di 25 ribuan sampai 30 ribuan. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada sendok nasi. Sendok nasi aku pilih yang harganya paling murah, nggak murah juga sebenarnya. Tapi aku lihat modelnya itu dia ada garis-garis timbul gitu. Aku butuh seperti itu karena itu sangat memudahkanku untuk menyendok nasi. Dan kebetulan waktu aku pakai ya teman-teman, itu cukup tebal banget kualitas plastiknya. Jadi menurut aku harga 4.500 itu terlalu murah untuk kualitas sendok nasi yang aku pilih tadi. Kemudian selain sendok nasi, di atasnya aku ada sodet. Kenapa jadi sedot ya? Ada sodet. Sodetnya ini macam-macam. Tapi sih kurang lebih sodetnya sodet kayu ya teman-teman. Sodet kayu dan sodet bahan melamin. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sebelah sodet tadi itu ada sendok. Sendok di sini yang aku show pertama adalah sendok bayi dulu teman-teman. Siapa tahu para bunda yang lagi menyaksikan video ini membutuhkan referensi di mana untuk membeli sendok buat bubur si bayi atau buat makan si bayi gitu ya. Nah, di atasnya itu ada sendok plastik dan ada juga garpu plastik. Biasanya ini dipakai oleh teman-teman kita yang pengusaha makanan gitu ya. Untuk bungkus, apalagi di zaman pandemi ini pasti banyak banget yang bungkus nggak makan di tempat. Dan di sini ada sendok dan garpu juga yang kualitasnya dari yang standar maupun yang mahal. Kalau dia standar solusinya palingan di sekitar 13.000 sampai 15.000.
Tapi kalau dia yang mahal punya, biasanya dia 30.000 sampai 50.000. Tinggal teman-teman kembali lagi kebutuhannya seperti apa. Ya. Nah, di sebelahnya, di sebelahnya itu ada sumpit. Tapi sumpitnya di sini lucu ya teman-teman. Kalian bisa lihat di atasnya itu seperti warna corak totol-totol gitu. Jadi buat teman-teman yang hobi banget makan mie, kalian bisa ke sini. Di sini ada sumpit yang sangat lucu sekali yang cukup recommended buat kalian. Nah, di bawahnya ada tempat tempat makan bayi maksud saya. Itu juga lucu-lucu banget. Nah, ini aku tuh sebelum ke kasir aku sempat ngeliat ini, siapa tahu berguna buat info ke teman-teman atau bunda di rumah. Jadi di sini ada fry pan. Fry pan ini juga kurang lebih sih sebenarnya satu merek ya sebenarnya. Fry pan-nya dari DIY, cuman di sini dia dibedakan dari berbagai diameternya. Tinggal teman-teman butuhnya buat apa nih? Buat masak, buat goreng telur atau lain sebagainya. Cuman di sini aku nggak beli fry pan sih karena aku nggak terlalu butuh banget. Jadi memang aku membiasakan diri kalau tidak butuh ya jangan dibeli gitu, jangan paksakan beli gitu ya, karena sayang. Selagi masih ada substitusinya, kenapa harus beli gitu. Nah, ini aku udah selesai belanja, perjalanan langsung menuju kasir. Jadi kasirnya itu ada di paling sudut nanti sebelah kanan ya. Jadi kita harus masuk dulu ke lorong-lorong ini. Jadi di sini teman-teman, sebelum aku akan nunjukin ke kalian, aku mau say thanks dulu buat teman-teman semua yang udah menonton konten video ini. Semoga konten video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thanks for watching. Dan inilah kasirnya teman-teman dengan menerapkan protokol standar kesehatan yang ada, menggunakan masker dan pembatas plastik. Dan ini adalah penutupnya belanjaan aku yang gak terlalu banyak sesuai dengan kebutuhanku. Thanks for watching.